Assalamualaikum semuanya para pecinta anggrek, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini sahabat pecinta anggrek semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, serta selalu dalam lindungannya. Hari ini Siramo akan sharing tentang perawatan anggrek yang baru kita beli secara online. Tentunya kita harus unboxing paket dulu. Ini isinya adalah anggrek bulan yang aku beli kemarin sekitar seminggu yang lalu ya, dan baru payment sehingga baru dikirim sekarang. Pada saat aku pesan sih anggreknya masih kenop ya, mungkin sekarang sudah mekar. Anggrek ini aku beli di salah satu toko langganan. Aku suka belanja di toko ini karena memang packingnya cukup bagus, menurut aku cukup aman, cukup safety, dan biasanya anggrek yang aku terima juga kondisinya baik, cukup sehat dari segi daunnya, cukup sehat dari segi akarnya, packingnya juga aman. Bagaimana packing anggrek teman-teman yang dibeli secara online? Apakah sama seperti packingan aku, atau mungkin lebih bagus lagi, atau mungkin kurang dari ini? Apapun itu, selama kondisinya anggreknya baik-baik saja, aku rasa tidak jadi masalah ya. Oh ya, hati-hati saat membuka paket anggrek yang dibeli secara online karena dia banyak keranjau lakbannya dan tali, jadi cukup hati-hati agar tidak merusak anggrek. Ini bisa dilihat bahwa kondisi anggreknya sudah mekar ya, karena seminggu lebih, jadi wajar lah ya kalau yang tadinya kenop sekarang dia sudah mekar. Tuh bisa dilihat di mukusnya cukup bagus, cukup rapi. Tuh kondisi daunnya semuanya bagus, tidak ada yang patah saat dalam packingan, dan kita terima juga daunnya baik, tidak ada yang patah. Harus hati-hati saat membuka paket online karena memang banyak banget lakban, kertas, jadi harus benar-benar pelan-pelan. Ini kondisi akarnya cukup bagus ya, karena memang di sana aku beli anggrek online, aku selalu tanyain kondisi akarnya banyak atau tidak, akarnya aktif atau tidak, dan kondisi bunganya. Ini sudah ada yang mekar 2. Kalau dilihat kenopnya lengkap semua walaupun tidak banyak, dan ujungnya memang ada yang menguning. Itu adalah hal yang biasa apabila anggrek kita beli secara online. Ini kelanjutan video yang kemarin. Pada saat kemarin anggrek yang aku beli, setelah aku buka tidak aku apa-apain, cukup aku letakkan di tempat yang teduh. Hari ini baru dia aku proses. Karena anggrek dikirim dalam media yang kering, sehingga aku melakukan penyiraman dengan sedikit air. Kenapa sedikit air? Aku belajar dari pengalaman sebelumnya. Aku sempat yang memandikan anggrek semuanya sehingga nggak lama akarnya busuk semua. Ya pastilah ya, karena kan akar anggrek dikirim itu cukup kering. Apabila air berlebihan, otomatis dia akan susah menyerap ya. Kaget dong, yang tadinya terlalu kering tiba-tiba dikasih air dengan sangat banyak. Nah, setelah aku siram, aku nyiramnya di pinggirnya ya, seperti yang dilihat tadi. Setelah itu dengan air bersih aku membersihkan daun anggrek. Ini agar daun anggreknya bersih dari debu dan juga dari bekas fungisida dari nursery ataupun juga dari kebun. Bersihkan perlahan-lahan dengan lembut. Harus sangat hati-hati untuk bagian belakang daun karena di situ ada stomata anggrek. Bersihin pelan-pelan sampai semuanya bersih dari debu. Nah, kalau tadi kita bersihin menggunakan air, sekarang kita bersihin menggunakan cairan desinfektan.
Cairan desinfektan ini berupa campuran sunlight, baby oil, dan air. Cairan ini cukup efektif untuk membunuh hama-hama yang biasanya ada di anggrek seperti kutu putih atau juga spider mite. Selain untuk membunuh kedua hama tersebut, daun ini juga bisa membuat daun anggrek terlihat lebih bersih daripada hanya sekedar dibersihkan dengan air, dan juga daunnya lebih mengkilat. Tentunya cairan ini tidak akan mengganggu atau merusak daun anggrek karena memang cairan ini sudah aku pakai bertahun-tahun ya, sekitar 2 tahunan lah ya semenjak merawat anggrek, dan sejauh ini anggrek yang aku rawat dengan campuran bahan tersebut cukup baik, mereka tetap tumbuh dengan subur di tempatku. Nih bersihin pelan-pelan. Apabila ada hama yang kita sebutkan tadi, maka hama itu akan nempel di kapas sehingga dia menghilang dari daun. Berharap sih dia akan mati. Sejauh ini cukup efektif untuk perawatan rumahan ya. Karena kan kalau perawatan rumahan otomatis yang ramah lingkungan dan juga aman untuk anak-anak, dan karena anggreknya juga nggak nyampe banyak banget, jadi dengan pembersihan seperti ini sudah cukup. Nah, yang dibersihin bukan cuma daun tapi juga tangkai bunga juga harus dibersihkan secara menyeluruh, bahkan di sela-sela ketiak daun, bahkan juga di batang, semuanya benar-benar harus bersih. Ini adalah standar perawatan anggrek di Seramo Anggrek. Sampai benar-benar bersih. Kalau udah yakin bersih, oke, sudah cukup. Nah, ini untuk bunganya sendiri cukup cantik, berwarna merah kehitaman ditambah dengan pinggiran agak hijau ke kuning-kuningan serta dengan lidahnya yang berwarna putih. Bisa dilihat ya, ini kondisinya masih sama seperti kemarin. 2 knop paling atas dan bawah memang agak menguning, itu hal yang wajar. Apabila perawatannya benar dan tepat, tidak akan terjadi kerontokan pada knop dan bunga yang sudah mekar ini. Tapi apabila perawatan yang salah, maka seminggu kemudian dia akan rontok semuanya. Untuk itu, hati-hati merawat anggrek yang baru kita terima. Ini perawatan selanjutnya yang dilakukan di Seramo adalah membuang sebagian media bawaan. Apapun media bawaannya, bahkan untuk media selain moss putih itu kemungkinan akan aku buang hampir semuanya. Karena memang di tempatku ini dengan cuaca yang sangat panas itu sangat susah tumbuh jamur. Hati-hati juga pada saat mengambil moss dari akar, karena dia akan ada tali-tali seperti itu apabila ditarik sembarangan dia akan membuat akar anggrek luka. Semakin banyak akar yang luka, anggrek akan semakin lama butuh proses adaptasi. Untuk itu hindarin ya. Nah, kalau untuk media moss biasanya aku sisain separuhnya, selebihnya aku buang, dan mungkin moss yang tadi kita ambil itu akan bisa dipakai untuk penanaman yang lainnya, yang pasti tidak aku buang ya, aku simpan, masih bisa dipergunakan kok ya. Terus selanjutnya aku lebih mengambil di bagian leher ya, leher anggrek atau di pangkal cabangnya untuk menghindari kebusukan. Ini bisa dilihat ada akar busuknya juga dan juga ada akar aktifnya juga, tapi itu semua tidak masalah. Itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dia selanjutnya apabila perawatan yang kita berikan itu benar, terutama dalam proses penyiraman. Karena anggrek bulan itu dia butuh air dan juga butuh kering. Nah, selebihnya aku tambahkan cacahan kulit pinus, kemudian aku masukkan
anggrek yang tadi mossnya sebagian sudah dibuang, aku lebih senang menanam anggrek bulan dengan posisi di tengah pot, karena menurutku lebih cantik aja ya. Nah, untuk posisi di tengah pot ini hati-hati banget untuk penyiraman. Setelah dikira posisi pot, posisi anggrek oke, cukup apabila posisi anggrek sudah pas di tengah, atau terserah kita lah mau posisinya bagaimana, langsung diganjel pakai cacahan kulit pinus. Itu agar untuk membuat anggrek tetap tegak dan tidak bergoyang di dalam pot. Beginilah kondisi akhir dari repotting sementara anggrek bulan yang kita beli dalam keadaan berbunga. Aku berharap dengan penanaman ini akarnya bisa tumbuh sambil kita menikmati bunga yang indah ini. Seperti anggrek ini, hampir semua bahkan anggrek yang aku beli secara online aku tanam sementara. Itu untuk medianya bisa apa aja, seperti yang ini. Untuk ini medianya aku pakai hidroton, sedangkan yang tadi aku pakai cacahan kulit pinus. Ini kurang lebih hampir 2 bulan di tempatku, bahkan bunganya sudah hampir rontok semua, tapi tidak aku potong karena memang di ujungnya ini masih ada tanda-tanda untuk bertumbuh. Seperti bunga yang satu ini adalah bunga susulan, sehingga warnanya tidak sebagus warna aslinya karena memang di tempatku panas. Ini kondisi akar dari anggrek itu tadi cukup bagus ya, bisa dilihat di dalam akarnya, di dalam pot banyak ujung akar yang baru tumbuh dan aktif. Bisa dilihat juga sangat banyak akar yang busuk. Akar busuk ini tidak akan mempengaruhi akar yang akan baru tumbuh selama proses penyiramannya benar. Itu tidak akan masalah. Aku berharap bunga yang ini juga akan menumbuhkan akar seperti bunga yang hampir pasca ini, dimana apabila akarnya sudah banyak nanti kita akan melakukan repotting lebih lama, bisa bertahan 2 atau 3 tahun ya. Aku tidak suka terlalu sering merepotting anggrek. Cukup dulu video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terus ikuti Seramu Anggrek apabila merasa video ini bermanfaat untuk kita. Akhir kata aku ucapkan wassalam, salam satu hobi dari para pecinta anggrek. Bye bye. Cantik ya kondisi akhirnya, mudah-mudahan dia tetap subur.